Halo Sobat Bimba, apa kabar? Tetap semangat dan terus belajar. Perkenalkan, nama saya Devi Triana. Hari ini saya akan menjawab review kurikulum baca. Nah, yang soal pertama adalah hal apa saja yang harus motivator pahami dan pelajari sebelum memberikan materi kepada anak dengan baik. Nah, sebelum memberikan materi pada anak, motivator harus memahami 5 poin penting, yaitu syarat, tujuan, cara, evaluasi, dan selanjutnya. Untuk yang pertama kita bahas adalah syarat. Syarat motivator harus mengetahui syarat apa yang harus dipenuhi untuk bisa memberi materi tersebut. Nah, semua syarat harus terpenuhi agar prosesnya bisa bertahap atau small step system. Nah, yang kedua ada tujuan. Dari setiap materi ada 2 tujuan, yaitu tujuan utama dan tujuan khusus. Motivator harus memahami setiap tujuan tersebut agar tidak salah arah dalam membimbing anak. Nah, yang ketiga ada cara. Nah, cara bermain dan cara memberikan setiap materi kepada anak harus dipelajari agar anak bisa menikmati proses bermain sambil belajar. Nah, yang keempat ada evaluasi. Motivator perlu melakukan evaluasi agar dapat mengetahui tujuannya sudah tercapai atau belum. Nah, jika belum tercapai, maka motivator bisa mengulanginya kembali. Nah, apabila tujuannya sudah tercapai, maka motivator bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, yang kelima ada selanjutnya. Nah, untuk mengetahui tahapan atau materi selanjutnya, motivator dapat melihat bagan kurikulum yang sudah diberikan. Cara baca bagan kurikulum. Nah, ada tanda-tanda yang harus diperhatikan oleh motivator. Nah, tanda panah ini menunjukkan alur, garis tebal itu menunjukkan syarat, dan tanda seru itu harus berhati-hati. Nah, contohnya seperti ini. Di bagan kurikulum baca itu ada B1A. Nah, jika anak mau memasuki materi B1A, maka syaratnya anak harus memahami dulu materi di D4 Hafika dan HS AIUEO dan HAFI BDG KMPSY. Nah, jika anak belum memahami materi dari modul tersebut, nah anak belum bisa masuk ke B1A. Jadi syaratnya anak harus memahami dulu 3 materi tersebut. Tidak boleh langsung memberikan materi B1A karena ada garis tebal yang menunjukkan syarat. Maka anak tidak boleh langsung diberikan ke modul B1. Untuk soal yang kedua, yaitu simulasikan cara bermain verbal kata 4 Hafika yang sahabat pahami. Nah, 4 Hafika ini adalah 4 huruf verbal kembar, yaitu suatu kata yang terdiri atas 4 huruf yang suku katanya kembar dan hanya diucapkan tanpa memperlihatkan simbolnya. Contohnya, bobo, mama, papa, susu, mimi. Nah, cara bermainnya itu bisa dilakukan dengan berdialog atau bernyanyi lagu labimba, bercerita, mendongeng, dan permainan. Nah, dengan cara bernyanyi lagu labimba yaitu contohnya seperti ini. PA 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 pa. Nah, itu harus dilakukan sebanyak 3 kali agar anak-anak mudah mengingatnya. Yang ketiga yaitu jelaskan bagaimana agar anak tidak lupa saat dikenalkan huruf simbol A, I, U, E, O. Nah, motivator harus memperkenalkan A, I, U, E, O sebagai kata bukan huruf, yaitu dengan menggunakan yel bimba. Yel bimba, bimba A, I, U, E, O. Nah, pengenalan huruf bimba A, I, U, O ini tidak semua huruf dikenalkan dalam satu waktu. Nah, akan tetapi pengenalan simbol hurufnya dimulai dari huruf O, dari huruf yang paling terakhir dulu, karena anak akan lebih mudah mengingat huruf terakhir yang diucapkan. Nah, setelah kita berulang-ulang kali mengucapkan huruf O di akhir kalimat, nah kita bisa memperkenalkan lagi dengan huruf A, yaitu kita harus memperkenalkan lagi huruf A sebanyak 3 kali. Nah, jika anak-anak sudah bisa mengenal huruf A, lalu kita lanjut lagi dengan huruf I. Nah, kita
terus lagi kita ulangi lagi sampai anak-anak paham dan mengerti simbol huruf I dan bisa membaca dengan huruf I. Lalu kita lanjut lagi dengan huruf U. Nah, lalu selanjutnya akan diteruskan lagi dengan huruf E. Nah, habis itu kita evaluasi anak-anak. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.